Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul A'la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, segenap pengurus masjid Al-Muhajirin Jalan Delima, para jamaah, bapak ibu hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari pengajian kita ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema kita adalah tentang hati. Manusia dalam amaliyahnya dipengaruhi oleh hati masing-masing. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluha sa'iru jasadi wa idza fasada sa'iru jasadi ala wa hiyal qalbu. Kata Rasulullah SAW, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik. Tapi apabila daging itu buruk, maka seluruh jasadnya, tubuhnya itu akan menjadi buruk. Kemudian hadis itu ditutup, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, itulah hati. Sehingga dari sini bahwa amaliyah seseorang
itu merupakan rembesan dari hati seseorang. Karena ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu, pasti ada niat dalam apa? Dalam hati. Nah, di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak menjelaskan tentang masalah hati. Ada yang dikenal dengan qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakit. Yang dimaksud dengan penyakit hati di sini bukan leper, Pak ya. Itu lain lagi. Ini hati yang mampu untuk kita berpikir dengan hati. Sehingga hati itu tempatnya sebuah apa? Niat. Itu di hati. Jadi jangan apa? Sakit hati. Nah, itu apa? Leper. Bukan itu maksudnya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan ada yang dikenal dengan hati yang selamat. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran, Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta manusia, wala banun, dan anak-anak manusia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari penyakit-penyakit munafik, penyakit kufur, penyakit riya, penyakit syirik. Inilah hati yang akan selamat ketika dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Jadi yang pertama tadi ada penyakit apa? Hati apa? Hati yang sakit. Kemudian ada hati yang selamat. Itu yang akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hati yang keras. Hati yang keras yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah itu. Fahiya kal hijarah. Seperti batu. Batu itu keras. Hati seseorang yang keras itu dipermisalkan dengan seperti batu yang keras. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Karena wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya dari batu tadi bisa terpancar dari batu tadi al-anhar, sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan sesungguhnya dari batu tadi ada yang terbelah, keluarlah dari sela-sela batu itu air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya dari batu tadi juga ada yang meluncur jatuh ke bawah karena takut kepada Allah.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya batu itu keras. Tapi dari batu itu akan bisa mengeluarkan air. Akan bisa mengalirkan air. Dan ada batu yang takut kepada Allah. Sehingga dia bisa meluncur dari atas ke bawah. Min khasyatillah. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Namun ada orang yang punya hati yang bukan hanya keras seperti batu, tapi lebih dari batu kerasnya. Kenapa? Ketika dinasihatin dia nggak dengar. Nah, ini keras hatinya nih. Makanya ada sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid, dan ayat ini yang menyebabkan seorang ulama besar yang namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa, Pak? Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad pada awalnya dia adalah seorang perampok. Seorang yang suka membegal orang di jalan. Itu namanya apa? Fudail Iyad. Kalau bahasa kita seorang bajingan. Tengik. Udah bajingan apa? Tengik lagi. Kenapa? Karena orang banyak yang takut. Orang yang musafir lewat bawa barang itu dirampas. Itu Fudail bin Iyad. Jadi dia ditakuti oleh setiap orang yang musafir ketika lewat di situ. Belum lagi ngelihat orangnya baru dengar, karena nanti di situ ada Fudail lagi. Orang udah gemeter. Kenapa? Karena memang ditakuti oleh setiap orang yang lewat situ. Karena kalau dia lewat, hartanya akan dirampas, dibegal. Nah, satu waktu di dalam sebuah kitab yang namanya Syiarul A'lam An-Nubala, itu disebutkan saat dimana Fudail bin Iyad ingin mencuri sebuah rumah, yang di situ ada orang. Jadi dia ingin apa? Menggarong sesuatu apa? Sebuah rumah. Lalu ketika dia naik ke rumah, tiba-tiba di dalam rumah itu ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca oleh rumah tersebut? Yang dibaca adalah Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن للذين آمنوا. Ini ayat yang dibaca oleh orang yang punya rumah tadi. Ketika dia lagi mau menggarong rumah tersebut. Bukankah sudah datang waktunya lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukankah sudah waktunya datang terhadap orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, li dzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan takut apa yang turun berupa Al-Qur'an, kebenaran. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut apa yang disampaikan di dalam apa? Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl,
Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab min qablu, yang sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Kemudian masa yang begitu panjang berjalan, faqasat qulubuhum. Tapi hati mereka tetap keras untuk tidak mau menerima. Wa katsirum minhum fasikun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi satu ayat yang dibaca itu bisa melunakkan hatinya Fudail bin Iyad. Ketika dia mendengarkan ayat ini, maka dia mengatakan bala. Kenapa? Karena ayat ini merupakan ayat yang diawali dengan pertanyaan dari Allah SWT. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya takut pada Allah dengan mengingat Allah SWT. Bala, saya takut. Dia buru-buru turun dan dia menangis. Dan dia apa? Menangis. Dia mengatakan, ya, saya bertobat. Akhirnya Fudail bin Iyad menjadi seorang ulama besar. Dan salah satu muridnya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan dalam apa? Kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Gurunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan beliau menjadi Abidul Haramain. Orang yang abid, ahli ibadah di Al-Haramain. Mana Al-Haramain? Mekah, Madinah. Itu namanya apa? Fudail bin Iyad rahimahullah. Jamaah sekalian, jadi ternyata bahwa Al-Quran bisa menjadi sebuah obat bagi mereka-mereka yang memiliki hati yang keras. Jadi Al-Quran bisa menjadi obat bagi mereka yang memiliki hati-hati yang keras. Maka pantas kalau Allah SWT mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Apa kata Allah SWT? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, dan kami turunkan Al-Quran. Ma huwa syifa'un wa rahmah. Tidaklah dia kecuali untuk syifa. Apa syifa? Obat. Wa rahmah, dan rahmat. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah akan bertambah orang-orang yang zalim kecuali kerugian yang senantiasa bertambah kepadanya. Jadi dari ayat ini, jamaah sekalian, tidaklah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk obat hati. Obat hati yang keras, yang tidak mau menerima apa yang disampaikan, nasihat-nasihat, mau'izah. Maka dengan Al-Quran itu bisa diobati. Jadi kalau istilah batu, ada batu. Batu itu kan keras. Batu keras itu ketika di bawahnya batu, lalu ditimpa oleh air terjun. Ini kira-kira lama-lama batu itu akan bolong nggak nih? Bolong. Nah begitu juga hati yang ketika senantiasa ditimpa oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimpa oleh bacaan Al-Quran, maka lama-lama hati ini akan lunak. Makanya kenapa sih kita diperintahkan untuk sering membaca Al-Quran? Agar hati kita menjadi lembut. Menjadi lembut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agar hati kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan hati-hati mereka menjadi tenang dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kita mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Jamaah sekalian, Al-Quran menjadi obat hati. Bacalah Al-Quran agar hati kita menjadi tenang. Agar hatinya orang yang keras akan menjadi lembut. Agar hatinya orang yang punya penyakit akan tersembuhkan dengan Al-Quran. Ini Al-Quran. Dan ketika orang membaca Al-Quran, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? La tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak berbicara selain untuk berzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Sesungguhnya banyaknya ucapan, banyaknya pembicaraan, banyaknya omongan yang selain berzikir kepada Allah, itu akan menyebabkan qaswatul qalbi, akan menyebabkan hati itu menjadi apa? Keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang memiliki hati yang keras. Manusia yang paling jauh kepada Allah SWT adalah orang yang memiliki hati yang keras. Jadi, la tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kita banyak omong kecuali apa? Selain dari menyebut Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam riwayat, la tuksirid dhahik. Jangan kalian banyak tertawa. Fa innad dhahik tumitul qalba. Karena banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Kesono ketawa, kemari ketawa, enggak ada yang disuruh ketawa juga ketawa sendiri. Itu akan mematikan hati itu. Ya. Boleh ketawa tapi jangan cekakak-cekikit, senyum aja gitu. Rasulullah SAW itu kalau ketawa itu senyum. Kelihatan gigi saya itu indah sekali, manis gitu. Ada orang ketawa cekakakan, kelihatan giginya pada bolong semuanya. Nggak enak dilihatnya itu. Nah, jadi apa? Senyum saja. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan ketawa pun nggak boleh kita. Itu akan mematikan hati. Ya. Jadi kebanyakan ketawa itu apa? Akan mematikan hati. Ustadz kan ketawa itu awet muda. Ya, banyak orang ketawa juga nggak awet muda juga itu. Banyakan ketawa itu. Kenapa? Karena dia akan mematikan hati. Yang membuat hati kita muda itu, ceria itu hati sebetulnya. Hati yang tidak gelisah. Hati yang tenang. Disebabkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang memiliki hati yang keras. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir itu kan bukan hanya sekedar apa? Kita baca subhanallah, subhanallah. Itu berzikir, bagian berzikir juga. Habis sholat kita zikir kan gitu. Kita baca ketika kita kaget astagfirullah kan gitu. Itu berzikir. Ketika kita mau keluar rumah, kita berzikir kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim.
Ketika kita mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kita berzikir. Kita mau tidur berzikir, itu berzikir. Tapi juga mata kita berzikir dengan kita tidak melihat hal-hal yang haram. Ucapan kita berzikir untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ghibah. Tahu ghibah? Ngerumpi. Itu namanya apa? Ghibah. Bu, ghibah tahu gak, Bu? Ghibah itu ngerumpi. Tahu ngerumpi gak? Ya. Menggunjing. Kejelekan orang diponten dulu. Tahu gak diponten? Jadi orang diponten dulu, nilainya gak ada yang 9. Dia doang yang 9 gitu. Bahkan dia bisa 10 tuh. Kalau orang merah dulu, diponten namanya itu. Nah, disinilah kita diperintahkan untuk tuksiru bidzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Afdhalul dzikir qiraatul Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu di situ ada la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semuanya ada kalimat-kalimat hasbiyallah, ni'mal wakil. Semuanya ada. Makanya yang paling utama apa? Zikir itu apa? Membaca Al-Quran. Bukan berzikir membaca HP. Kalau HP itu banyak apanya? Banyak yang kita nggak paham. Yang di sono beritanya begini, yang di sono begini, bingung. Yang di sono begini, yang di sini begini, bingung lagi. Tapi Al-Quran tidak. Semuanya sama berita dari Allah SWT. Pasti benar. Itu Al-Quran. Jadi orang yang paling jauh itu adalah orang yang memiliki hati yang keras. Dan orang yang paling dekat kepada Allah SWT adalah orang yang paling banyak sujudnya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis, aqrabun nasi 'indallahi aktsaruhum sujudan. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang paling banyak sujudnya. Makanya sujud itu tempat di mana doa seorang hamba itu dikabulkan di sujud. Kenapa? Karena ketika hamba itu bersujud, dia sedang mengecilkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anggota yang sangat mulia, muka kan mulia gak? Dia taruh di bawah bumi. Muka ini anggota yang paling mulia, Pak. Orang ngelihat sesuatu pasti yang dilihat mukanya dulu, bukan? Yang dipotret apanya dulu kita? Bikin KTP yang dipotret rambutnya doang belakang. Kira-kira gitu gak? Pasti muka. Orang akan melihat orang itu baik atau tidak dilihat dari mukanya. Orang itu bahagia, senang, sedih dilihat dari apa? Mukanya. Kalau mukanya sedih pasti kelihatan mukanya. Lagi bahagia kelihatan. Lagi susah juga kelihatan. Pasti muka. Muka ini apa? Anggota yang mulia. Menjadi ciri khas manusia itu apa? Muka. Nah, ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mukanya ditaruh di bawah. Nah, sehingga orang yang bersujud itu memperlihatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya itu kerdil. Yang hanya maha besar, yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh sombong. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik, hadis yang marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan arba'un minasyaqai. Ada 4 hal yang termasuk dari kerugian. 4 ini kalau dimiliki oleh orang itu akan menjadi rugi. Ruginya bukan hanya sekedar di dunia, tapi di akhirat.
Jadi bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga apa? Di akhirat ruginya. Dua-duanya. Apa itu? Pertama, jumudul ain. Jumudul ain itu artinya kerasnya mata yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bapak-bapak pernah nangis gak ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tengah malam itu? Itu perlu nangis. Karena orang yang susah nangis ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya keras, memperlihatkan dirinya keras. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, orang yang paling banyak menangis sehingga di bawah-bawah matanya ini banyak seperti aliran-aliran apa? Air mata. Saking sering menangisnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kenapa? Karena dia di masa jahiliyah luar biasa. Umar bin Khattab itu. Maka ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW, menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam setiap malam beliau adalah orang yang paling banyak menangis. Maka jumudul ain, orang yang keras matanya karena tidak pernah nangis. Karena disebutkan ada beberapa air mata yang keluar. Pertama ada air mata yang sedih. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, maka keluarlah air mata kita. Itu air mata sedih. Ada air mata senang, terharu. Saking terharunya bahagia, lalu apa? Tiba-tiba apa? Menangis. Nah, lain lagi deh. Emang ada di sini buaya darat apa laut ini? Lalu ada lagi air mata yang karena takut pada Allah Subhanahu wa taala terhadap adabnya sehingga dia menangis. Gitu. Kalau air mata buaya nggak masuk di sini kayaknya nih. Kalau itu namanya bukan air mata buaya, mata buaya. Jamaah sekalian, jadi ada air mata yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatnya tinggi. Tingkatannya apa? Air mata yang sangat tinggi itu apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menangis. Kenapa? Takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut mendapatkan apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menangis, takut taubatnya enggak diterima, takut. Tapi kita di sisi lain juga harus punya ar-raja, harapan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan menangis. Ya. Jadi apa? Itu pun dengan apa? Menangis. Yang kedua adalah yang menyebabkan orang itu menjadi orang yang rugi adalah wa qasawatul qalbi, orang yang memiliki hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang Yahudi itu disebutkan memiliki hati yang keras. Karena tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak mau mendengarkan nasihat. Itu hati apa? Yang keras. Hati yang keras itu adalah hati yang susah untuk diobati. Tapi kita harus berusaha untuk mengobati hati yang keras itu dengan kita sering berzikir kepada Allah SWT. Sering membaca Al-Quran. Sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hati apa? Yang keras. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan hati ini akan menjadi penyakit. Dan penyakit itu akan bertambah terus. Sampai hati itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diluruskan. Padahal nanti di hari kiamat orang yang paling selamat adalah mereka yang membawa hatinya yang selamat. Yang saya sebutkan tadi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta manusia. Nanti di akhirat harta seseorang yang dicari tiap hari di dunia, yang duitnya bukan hanya sekedar miliaran, tapi apa? Triliunan. Kita juga belum pernah ngelihat tuh gimana duit modal triliunan itu. Jangankan triliunan ya, miliaran aja juga belum pernah gitu ngelihat gimana modelnya gitu ya. Nanti di hari kiamat nggak bermanfaat tuh. Wala banun, anak-anak
yang kita sayangin di dunia, buah hati, belahan jantung, di akhirat kalau dia tidak menjadi anak soleh, tidak menjadi manfaat. Karena hanya anak soleh lah yang bisa memberikan pertolongan kita melalui doa-doa mereka. Gitu. Kenapa? Karena salah satu ciri dari anak soleh itu adalah senantiasa mendoakan, dan itu adalah amalan jariah yang senantiasa mengalir. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin. Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Orang meninggal kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang sholat tadi dia apa? Disolatin, ke kubur dianterin, kan itu. Mandi mandiin. Ada gak orang meninggal mandi sendiri? Gak ada, kabur deh. Ada gak orang meninggal sholat sendiri? Pada kabur, mayatnya bentayangan lagi tuh. Dimandiin, disolatin, dianterin ke kuburan. Terputus semua amalnya. Illa min salatin, kecuali 3 hal yang terus mengalir pahalanya. Apa itu? Awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Ingat. Dari hadis ini, kata para ulama, dari hadis ini, ciri dari anak yang soleh itu adalah orang yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baik di waktu masih hidup maupun sudah meninggal. Orang tuanya didoain terus. Masih hidup, orang tuanya doain. Semoga orang tuanya diberikan kesehatan, hidayah, petunjuk dalam keimanan. Terus didoakan. Udah meninggal, didoakan terus dengan ampunan. Semoga orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimasukkan ke surga. Itu doa. Itu anak soleh. Tidaklah itu dilakukan kecuali anak soleh. Tapi kalau anak yang enggak soleh, orang tuanya mau ngapain ya terserah deh. Kan gitu. Pas meninggal, bukan didoain, rebutin apa? Rebutin warisan, kan gitu. Nah inilah Pak. Jadi harus apa? Kita bentuk di rumah kita anak-anak yang soleh agar dia menjadi aset kita. Ketika di dunia dia mendoakan kita, di akhirat menjadi penolong kita. Gitu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang di hadapan Allah datang dengan membawa hati yang selamat. Hatinya bersih. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah ketika ngumpul-ngumpul, maka kata Rasulullah nanti ada yang datang ini seorang ahlul jannah, penduduk surga nih. Para sahabat, mereka apa? Penasaran siapa sih? Oh ternyata datang salah seorang sahabat. Ketika datang, bubarlah para sahabat yang lain, pulang ke rumah. Ini ada sahabat yang penasaran, apa sih amalannya yang sampai dia disebutkan oleh Rasulullah sebagai apa? Ahlul jannah, nanti penduduk surga. Ditanya apa sih amalannya? Kenapa? Karena dia lihat amalnya sama aja sama kita. Ternyata ketika dia mau tidur, amalannya adalah orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit kesalahan. Itu yang menyebabkan dia bisa menjadi apa? Penduduk surga. Maka dari sini jamaah sekalian rahmatullah, perbanyaklah amalan, amalan hati, amalan apa? Zikir kepada Allah SWT dengan lidah kita, amalan anggota, ya, dengan kita memperbanyak sholat, ya, amalan lidah dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak apa? Baca Al-Quran, amalan apa? Anggota dengan kita memperbanyak apa? Memberikan bantuan kepada orang lain dan sebagainya. Amalan hati dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara semua amalan itu ada yang Allah Subhanahu wa taala terima dan itu menjadi modal kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menjadi modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa orang kalau amalnya sedikit belum tentu di antara yang sedikit itu yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Maka perbanyaklah amalan. Ya, perbanyaklah apa? Amalan. Jadi tadi ada 4 yang menyebabkan orang rugi. Dikit lagi Pak ya. Pertama tadi apa? Mata yang keras tidak pernah menangis karena takut kepada Allah SWT. Yang kedua, wa qasawatul qalbi, hati yang keras. Yang ketiga, wa tulul amal, panjang angan-angan. Kalau orang tua bilang
panjang angen-angen gitu. Angen-angennya panjang. Yuk kita sholat entar dulu. Entar juga masih ada nanti. Yuk kita ngaji entar. Kalau udah pensiun. Yuk kita sholat berjamaah entar. Jadi angen-angennya panjang. Pokoknya entar nanti gitu. Akhirnya belum sempat pensiun udah nggak ada. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita kapan. Kan ada orang yang diajak ngaji, kita ngaji entar masih sibuk. Yuk kita sholat berjamaah entar masih aktif. Entar kalau di pensiun baru. Pas udah pensiun, entar dulu repot nih sama cucu banyak di rumah. Kan gitu. Kapan mau ngaji, kapan mau sholat berjamaah? Kapan kita mau benerin tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita mau benerin ibadah kita yang selama ini kita lakukan? Panjang amal panjang angan-angan. Selalu janji-janji entar deh, nanti deh, sok deh, tahun depan deh gitu. Kan gitu. Itu namanya orang yang tulul amal. Itu udah besok nggak ada yang dikerjain gitu. Kenapa? Karena cuma cita-cita doang. Karena azam doang. Nah, yang terakhir adalah karena udah surup wal hirsu 'ala dunya. Rakus terhadap dunia. Serakah. Orang yang rakus kepada dunia itu bisa melupakan akhirat. Kita betul perlu dunia. Kita pergi haji pakai duit gak? Pakai. Kita berzakat pakai duit gak? Pakai. Kita mau beli motor, kemana? Buat ke masjid yang jauh nih. Pakai apa? Duit gak? Pakai. Kita nutup aurat pakai baju nih. Baju, sarung, baju koko. Itu kira-kira pakai duit gak? Pakai. Kita bersedekah kok pakai apa? Artinya apa? Dunia itu sebagai alat untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Bukan tujuan dunia. Harta bukan tujuan, tapi apa? Alat. Alat untuk menjadikan diri kita bahagia di dunia, maka dunia itu apa? Kita yang kendalikan. Saya punya duit, saya sedekahkan. Saya punya duit, saya infakkan. Saya punya duit, saya belikan kepada kebaikan-kebaikan. Gitu. Itu namanya alat. Bukan tujuan. Kalau tujuan, maka itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tujuan kita akhirat. Sehingga duit yang kita cari dalam rangka untuk menuju kebahagiaan dunia. Dengan kita arahkan duit tersebut. Makanya disebutkan nanti di akhirat salah satu yang ditanya adalah tentang wa'an malihi. Tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana duit itu dicari dan kemana duit itu dijalankan. Jadi dua kalau duit. Dari mana dan kemana. Ini saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sehingga mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang hatinya lembut. Hatinya lunak, hatinya yang tenang, yang senantiasa mau mendengarkan nasihat Al-Quran, mau senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.